kabarnya hari ini? Semoga yang sedang menonton selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah, sebelum kita memulai podcast hari ini, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Perkenalkan, nama aku Tasya Zahra. Nama aku Najwa Fakira. Nama aku Tika Nini. Kira-kira di podcast hari ini kita mau bahas apa sih? Kayaknya kita bakal bahas sejarah ilmuwan Islam nggak sih? Contohnya pada masa Abbasiyah. Wah, kayak bakal menarik banget gak sih? Soalnya ini mengenai sejarah kita agama Islam. Betul banget. Apalagi yang biasanya tuh kita kenal itu kebanyakan ilmuwan-ilmuwan barat, seperti Albert Einstein, Isaac Newton, Dan Nikola Tesla. dan masih banyak lagi. Tapi ternyata sebenarnya banyak banget ilmuwan-ilmuwan Islam, bahkan lebih dulu ada dibandingkan ilmuwan barat. Coba kita ingat-ingat lagi, siapa aja ilmuwan-ilmuwan Islam? Yang pertama, Ada Ibnu Sina di bidang kedokteran. Terus ada Al-Farabi di ahli filsafat. dan ada Al-Ghazali di bidang filsafat dan teologi, dan masih Masih banyak lagi. Nah, di khusus podcast hari ini kita akan bahas salah satu ilmuwan Islam, yaitu Al-Ghazali. Sekarang kita masuk ke kehidupan dan kelahirannya dari Al-Ghazali. Nah, mungkin yang kita kenalkan itu hanya sekedar Al-Ghazali aja nih namanya. Tapi kira-kira apa sih nama panjang dan nama lengkapnya dari Al-Ghazali? Aku pernah dengar gitu ya nama panjangnya. Tapi kayak penyebutannya susah karena panjang juga kan. Iya. Kamu Aku tahu. Nah, jadi nama lengkap dari Al-Ghazali itu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Oh, itu namanya. Cukup, Panjang. ya cukup panjang sama sulit tapi masih bisa diucapkan. Betul banget. Nah, aku juga pernah dengar dia tuh lahir atau tinggal di kota kecil namanya itu Tus. Apa bukan sih? Iya benar, tepatnya di Gazela, wilayah Khorasan, yang saat ini kita kenal dengan negara Iran. Nah, Al-Ghazali ini juga lahir pada 450 Hijriah atau 1059 Masehi, 3 tahun setelah dinasti Saljuk itu mengambil alih kekuasaan Baghdad. Oh, dinasti Saljuk ini yang dipimpin oleh apa sih? Tughrul Bek, bukan sih? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nama Al-Ghazali ini itu biasanya bisa disebut dengan dua nama yang berbeda. Karena setiap orang itu memanggilnya juga beda-beda. Ada yang menyebut dengan Al-Ghazali, dan ada juga yang menyebut dengan Al-Ghazali dengan Z ganda dan Z1. Nah, tapi masing-masing nama ini itu punya arti yang berbeda. Al-Ghazali itu diambil dari kata Ghazalah. Ghazal, yang artinya itu adalah tukang pemintal benang. Nah, sedangkan Al-Ghazali itu diambil dari kata Ghazalah, atau itu adalah nama kampung halamannya, tempat dia lahir. Oke. Nah, pendapat ini itu dicatat oleh Al-Zahabi yang mengutip pernyataan salah seorang murid Al-Ghazali yang bernama Ibnu Khamis Al-Juhani. Nah, bahwa Al-Ghazali ini keberatan terhadap sebutan Al-Ghazali dengan Z yang ganda. Oke, pantas ya, kita tuh yang kita kenal itu cuman Al-Ghazali aja, Iya. itu pakai Z1. bukan Z ganda. Masih masuk di biografinya nih. Beliau mendapat gelar dari kaum muslimin sebagai Hujatul Islam. Dan beliau juga adalah Ahlus Sunnah Al-Sya'ariyah dan ahli ilmu fikih atau imam mazhab Syafi'i. Nah, aku kurang tahu nih di bagian Hujatul Islam. Hujatul Islam itu emang apa sih? Nah, Hujatul Islam sendiri itu berarti pembela agama Islam. Nah, ngomong-ngomong nih tentang gelar, ada pun riwayat lain yang menyebutkan nama lengkap beliau beserta gelarnya, yaitu Syekh Al-Ajal Al-Imam Az-Zahid Asy-Syaikh Al-Muwaffaq Hujatul Islam, dan secara umum kita kenal sebagai Imam Al-Ghazali. Tapi tuh kayak apa sih, nggak ada informasi yang ditemukan tentang keluarganya Al-Ghazali. Tidak banyak informasi yang ditemukan mengenai keluarganya Al-Ghazali. Tapi beberapa penulis itu menyatakan bahwa keluarga Al-Ghazali ini adalah keturunan dari Persia. Nah, Al-Ghazali itu menceritakan sendiri bahwa ayahnya adalah seorang fakir dan hanya mengandalkan pekerjaan memintal benang. Sang ayah itu juga tidak sempat belajar menulis, dan ia sangat menyesali keadaan ini, dan karenanya sebagai gantinya ia ingin mengkompensasi hal itu kepada anak-anaknya. Nah, tapi ayah Al-Ghazali itu adalah seorang yang soleh loh.
Nah, Ayah Al-Ghazali ini aktif mendengarkan pengajian para fuqaha dan ikut serta bersama untuk berpartisipasi menghidupkan majelis tersebut. Nah, ayahnya Al-Ghazali ini juga sangat menyenangi ulama dan sangat rajin menghadiri majelis-majelis pengajian. Bahkan sering memberikan sesuatu dari hasil jerih payahnya kepada ulama-ulama sebagai rasa simpati. Nah, walaupun ayahnya Al-Ghazali ini tidak belajar menulis maupun membaca, tapi bukan berarti ayahnya Al-Ghazali ini tidak mencintai ilmu. Malahan, beliau itu adalah orang pencinta ilmu, dan bahkan ia selalu berdoa agar anak-anaknya kelak menjadi seorang ulama dan penceramah. Tapi kasihan gak sih, kan beliau mau anak-anak menjadi seorang penceramah. Tapi sayangnya, ajalnya tidak memberi kesempatan sang ayah untuk menyaksikan keberhasilan anaknya. Ayahnya juga seorang tasawuf yang soleh, dan sebelum wafatnya, ia telah menitipkan kedua anaknya kepada seorang tasawuf untuk mendapatkan bimbingan dan pemeliharaan hidup. Nah, kalau kita tadi fokus ke ayahnya terus nih, sekarang ternyata ada salah satu peran orang tuanya yang tidak banyak informasinya di dalam sejarah Imam Al-Ghazali, yaitu adalah peran ibunya. Nah, selain bahwa ia hidup hingga menyaksikan kehebatan anaknya di bidang ilmu pengetahuan dan melihat popularitasnya serta gelar tertinggi di bidang keilmuan. Nah, kalau tadi ayah Al-Ghazali itu menitipkan kedua anaknya kepada seorang tasawuf, apakah hanya sekadar menitipkan dan tidak menjanjikan biaya untuk anaknya? Ya pastinya ayahnya Al-Ghazali tidak hanya menitipkan Al-Ghazali dan kakaknya. Kebetulan Al-Ghazali itu mempunyai kakak yaitu bernama Ahmad ke tasawuf itu atau ke sufi itu. Tapi ayahnya Al-Ghazali itu juga memberikan harta. Jadi ada sebuah cerita nih, di mana ayahnya itu memberikan harta yang dimilikinya kepada sufi itu dan memintanya untuk merawatnya anaknya hingga harta yang diberikannya habis terpakai. Nah, sang sufi pun berkata, "Ketahuilah bahwa saya telah membelanjakan bagi kalian seluruh harta peninggalan ayahmu. Saya seorang miskin dan bersahaya dalam hidupku. Saya kira hal terbaik yang dapat kalian lakukan adalah masuk dalam sebuah madrasah sebagai murid. Dengan jalan ini, kalian akan mendapatkan makanan untuk keberlangsungan hidupnya." Itu kata sufi kepada anak-anaknya Al-Ghazali. Di madrasah inilah Al-Ghazali bertemu dengan Yusuf Al-Nasaj, yaitu seorang guru sufi kenamaan pada saat itu. Dan di sini pula sebagai titik awal bagi perkembangan intelektual dan spiritualnya hingga berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam. Wah, Masya Allah banget ya. Masya Allah. Selanjutnya kita lanjut ke pendidikan Al-Ghazali. Nah, di madrasah ini Al-Ghazali itu mulai belajar mengenai fiqh Syafi'i dan teologi atau tauhid. Nah, Asy'ari dari seorang guru yang bernama Ahmad Ibnu Muhammad Az-Zarqani At-Tusi. Dan kemudian Al-Ghazali ini juga meneruskan atau pergi ke Jurjan. Di sini dia itu belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Dan kala itu usianya itu belum mencapai 20 tahun. Di madrasah ini selain dia belajar mengenai ilmu agama, dia juga giat untuk mempelajari bahasa Arab dan bahasa Persia, serta juga belajar mengenai dasar-dasar usul fikih. Nah, tapi kira-kira ada informasi nggak sih mengenai berapa lama dia di Jurjan? Nah, untuk informasi berapa lama Al-Ghazali itu di Jurjan itu tidak diketahui dengan jelas berapa lamanya. Nah, setelah itu dia kan kembali ke Tus nih dari Jurjan ke Tus. Nah, di perjalanan pulang itu ada sebuah kejadian yang bisa membuat kita semua itu termotivasi, termasuk dari Al-Ghazalinya sendiri loh. Wah, emang ada kejadian apa sih yang bikin Al-Ghazali termotivasi? Nah, jadi ceritanya saat Al-Ghazali di perjalanan pulang bersama teman-temannya, mereka dihadang oleh kumpulan bandit. Semua barang yang pada tas itu dicuri, termasuk catatan milik Al-Ghazali yang berisi ilmu-ilmu dari gurunya. Karena merasa kehilangan semua ilmunya, ia kemudian mengejar dan memohon untuk meminta buku-buku catatannya kembali. Tetapi para bandit itu justru berkata, "Kau mengaku memiliki wawasan, tetapi sebaliknya ketika aku ambil bukumu, seharusnya belajarlah dengan hati, bukan dengan buku." Lalu dikembalikannya buku itu kepada Ghazali.
Nah, kira-kira apa nih motivasi dari cerita tadi? Nah, kalau apa sih dari cerita yang kita dengar itu, kira-kira motivasinya ini sih, kita selalu melatih otak untuk kita menghafalkan dan memahami pelajaran-pelajaran agama dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dicatat, tapi kita mempelajarinya lebih dalam. Ya, kita harus mempelajarinya dengan hati ya, bukan hanya sekedar mencatat aja, tapi kita nggak mempelajarinya dengan jelas dengan hati kita. Betul. Dari kejadian itu, Ditus Al-Ghazali selama 3 tahun mengkaji ulang hasil pelajarannya di Jurjan, sehingga ia dapat menguasai pelajaran itu dengan baik. Ditus, tepatnya dia ke Naisabur, masuk ke sekolah Nizamiyah, tempat dia menjadi murid Al-Juwaini Imam Al-Haramain, ahli fikih Syafi'iyah waktu itu. Dari Al-Juwaini ia memperoleh ilmu kalam dan mantik. Nah, udah ketahuan banget ya kalau Al-Ghazali ini tidak hanya cukup satu ilmu, pastinya dia mencari ilmu-ilmu lainnya. Nah, berkat ketekunan dan kerajinan yang luar biasa dan kecerdasan yang tinggi, maka dalam waktu yang tidak lama dia menjadi ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Masya Masya Allah. Dan dalam aliran Asy'ariyah bahkan Al-Ghazali sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang fikih, yaitu Manqul fi Ilmi Al-Usul. Selain itu, di sekolah ini pula Al-Ghazali itu pernah belajar teori dan praktik tasawuf kepada Abu Ali Al-Fadl Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farbadi. Nah, dia itu pelajari ilmu ini dari segi teori dan diupayakan juga dalam mempraktikannya. Bahkan karena kecerdasannya, Al-Ghazali itu digelari gurunya dengan Bahar Al-Muhrik, atau yang diartikan sebagai samudra yang menenggelamkan. Nah, dengan tidak ragu, Imam Al-Haramain itu mengangkatnya sebagai dosen di berbagai fakultas pada Universitas Nizamiyah. Bahkan dia itu juga sering menggantikan gurunya dikala gurunya berhalangan hadir. Al-Ghazali itu juga berkesempatan mempelajari filsafat secara mendalam. Nah, sehingga kurang dari 2 tahun ini dia itu sudah menguasai segala aspek falsafah Yunani, terutama yang telah diolah oleh filosof Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai. Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran batinnya, Ismailiyah, dan filosof dan lain-lain. Sayangnya pada usia yang 55 tahun, Al-Ghazali meninggalkan dunia, tepatnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi dalam pangkuan saudaranya Ahmad Al-Ghazali. Wah, sedih banget. Ya, sedih banget ya, tapi pastinya senang gitu sama hidupnya, dia mencari ilmu, memberikan ilmu, dan hingga ia nanti meninggal. Sebelum dia meninggal, dia pasti nggak menyesal sih dengan hidupnya, karena dia sudah meninggalkan banyak iya, ilmu. betul, sudah bangga dengan diri dia sendiri, karena dia sudah berguna bagi orang lain, bermanfaat. Ya, dan berguna sampai sekarang loh ilmu-ilmunya. Insya Allah. Berakhir sudah podcast hari ini mengenai Al-Ghazali. Semoga perjalanan Al-Ghazali tadi bisa menjadi motivasi kita semua. Amin. Dan juga semoga apa yang udah kita sampaikan juga bisa menjadi pengetahuan baru buat teman-teman semua. Amin. Nah, mungkin segitu saja podcast seru dari kita bertiga mengenai Al-Ghazali. Dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah informasi yang kita sampaikan ke teman-teman semua. Ya, Karena di sini kita masih sama-sama belajar. Betul. Di akhir dari video ini kita juga menampilkan beberapa motivasi dari Al-Ghazali sendiri. Mungkin buat anak-anak muda sekarang, anak-anak remaja sekarang bisa termotivasi oleh motivasi yang diberikan dari Al-Ghazali. Mungkin sampai sini saja kita mau mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.